Oke, hello everyone. Welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan sebelumnya sorry banget nih teman-teman karena kayaknya di hari ini untuk uploadnya saya agak sedikit telat ya karena kebetulan tadi ada kesibukan lain. Tapi nggak apa-apa teman-teman, kita tetap bakalan bahas untuk beberapa koin-koin atau token-token yang kalian request ya di kolom komen pada beberapa postingan video-video saya sebelumnya. Dan ketika saya baca-baca kolom komen, banyak banget ternyata dari kalian yang request untuk minta update dan pembahasan seputar SEI ya teman-teman. Karena di situ atau kalian banyak menganggap SEI ini adalah salah satu koin layer one yang mana seperti yang kita sama-sama tahu ya, naratif layer one itu sedang cukup hype atau sedang naik ya secara social mindshare. Nanti kita juga bakalan lihat datanya. Tapi menurut beberapa dari kalian banyak nih yang bilang bahwasannya SEI ini belum perform gitu ya. Padahal SEI ini adalah salah satu koin layer one juga gitu. Dan ya seperti biasa kita bakalan bahas banyak nih seputar SEI ini mulai dari segi price action, kemudian beberapa data yang up to date seputar koin layer one ini dan juga beberapa detail lainnya juga gitu ya teman-teman. Dan sebelumnya juga buat teman-teman nih yang mungkin tertarik untuk tahu lebih dalam atau lebih detail seputar SEI ini dari segi project dan fundamentalnya, kalian boleh mampir dulu nih ke video pembahasan SEI yang pernah saya upload di beberapa waktu sebelumnya karena di situ saya jelasin secara lengkap ya buat project dan fundamentalnya. Jadi di video kali ini saya nggak perlu ngulang pembahasannya lagi gitu teman-teman. Dan ya tentu buat teman-teman juga yang punya requestan koin-koin tertentu atau token-token tertentu yang mungkin belum saya bahas, boleh nih kalian mungkin komen lagi di video kali ini supaya mungkin bisa saya baca lagi dan bisa saya masukin ke catatan saya gitu ya, biar di next ya atau di video-video mendatang bisa sesegera mungkin saya bahas kalau misalkan emang banyak ternyata yang tertarik sama topik tersebut gitu ya teman-teman. Dan oke, di sini per video ini saya record di tanggal 12 Agustus tahun 2025 teman-teman. Nggak berasa ya udah mau mendekati pertengahan Agustus aja nih, cepet banget emang waktu berlalu teman-teman. Dan saya ini per video ini saya record ada di posisi ke-54 ya, kalian bisa lihat di sini. Nah, tentu peringkat ini didasarkan oleh kapitalisasi pasar atau market cap-nya, teman-teman. Dan untuk harganya sendiri per video ini saya record juga di kisaran 0,3 US dollar ya per koinnya, teman-teman. Dan yang sangat disayangkan ya hari ini lagi minus nih, teman-teman, atau secara return-nya lagi negatif lah ya untuk hari ini. Kalian bisa lihat di sebelah sini gitu ya. Dan pertama-tama mungkin kita bakalan coba lihat dulu kali ya dari segi social mind share-nya di sebelah sini. Yang mana kita bisa lihat layer one atau narasinya atau naratifnya layer one itu memang sampai sekarang masih memegang persen share dalam 7 hari terakhir, itu yang tertinggi ya teman-teman secara social mind share tentunya, dan diikuti oleh beberapa naratif lainnya seperti DeFi, memes, kemudian NFT dan collectibles dan lain-lain. Kalian bisa lihat di bawah sini buat beberapa narasi yang memang sedang hype yang mana ini didasarkan oleh percent share atau social mind share-nya lah bahasanya kayak gitu. Tapi di sini kalau kita lihat dari segi chartnya atau projection ya, kita pindah dulu ke chartnya teman-teman. Nah, di sini banyak dari kalian yang actually bilang untuk SEI ini tuh masih belum terlalu perform gitu, teman-teman. Dan apakah itu benar? Ya kita coba akan lihat nih secara data dan fakta ya, teman-teman. Dan di sini kalau kita perhatikan, pertama-tama di sini saya mau bahas secara chartnya dulu, di mana so far ya, SEI di sini dalam beberapa waktu ke belakang, lebih tepatnya di pergerakan mungkin di sekitaran akhir-akhir Juni ya, teman-teman. Di sini actually dia berhasil breakout loh dari supply area atau resistance yang di sini. So di sini kita bisa ganti dulu buat resistance yang di sebelah sini, kita hapus untuk labelnya, kita ganti jadi demand area ya. Karena kan suatu area resistance atau supply yang sudah berhasil di breakout, dia akan berubah atau bertransformasi jadi area support atau demand area. Yang mana ini langsung dibuktikan langsung nih atau langsung bisa kalian lihat nih di sini ketika dia naik. Nih di pergerakan di sebelah sini dia naik, and then dia sempat turun dulu nih, baru kemudian melanjutkan kenaikannya gitu, teman-teman. Bahkan di pergerakan terakhir yang di sini kita berhasil tertahan lagi atau SEI ini berhasil bertahan lagi di area demand zone atau area supportnya di sini, yang mana sebelumnya di sebelah sini, teman-teman, ini adalah area resistance ya buat SEI ini sendiri gitu. Dan ya harusnya kalian udah ngerti. Dan di sini kalau kita perhatikan ada beberapa skenario yang mungkin terjadi sama SEI ini. Tapi ya tentu sebelum itu disclaimer bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud tentunya buat mengajak kalian semua menjual atau membeli aset tertentu. Dan tentu ini pure opini saya, pure pendapat saya, bisa aja keliru maupun salah. Dan maka dari itu kalian harus banget analisa mandiri dan do your own research gitu ya. So, first of all di sini kalau kita perhatikan sebelum nanti kita bandingin saya juga sama beberapa koin-koin layer one lainnya, karena tentu mungkin banyak yang penasaran di antara kalian. So, di sini kalau kita turun dulu ke time frame-nya, mungkin dari daily-nya, teman-teman, kita turun ke time frame daily. So, kita bisa lihat pergerakan yang tadi nih di sebelah sini. Nah, kalian bisa lihat ya, dia mengalami kenaikan, and then turun atau rebound, baru kemudian mengalami kenaikan lagi gitu ya, teman-teman. Yang mana di sini kalau kita gambarin dia naik, kemudian koreksi dulu, and then berhasil memantul atau rebound di sini, baru
melanjutkan kenaikan lagi gitu ke atas. Yang mana di sini kalau kita coba gunakan Fibonacci mungkin di kisaran 0,5 ya. Di sini kalau kita coba tarik dari bawahnya, dari swing bawahnya ke sini ke atas ini, tapi kita pindahin ke kanan, nih harusnya di 0,5-an teman-teman. Nah, ya bener kan di sekitaran 0,5 ya untuk memantulnya atau retrace-nya teman-teman. Dan di sini kalau kita coba lihat actually secara gain ya atau secara return ya mungkin kita tarik dari ya dari sini lah ya, dari April awal ke price action sekarang. Nah, kayak gini. Sebenarnya naik sekitar 100%-an, teman-teman. Tapi mungkin ya, kenapa banyak yang bilang belum perform karena mungkin nanti kalau kita coba bandingin ya sama koin-koin layer one lain, memang sebenarnya saya ini sepertinya agak kurang perform ya jika perbandingannya adalah koin-koin layer one lain yang memang sedang perform gitu. Nanti kita akan coba lihat datanya. Tapi di sini kalau kita balik lagi ke time frame weekly-nya, teman-teman. Nah, di sini kita udah balik ke time frame weekly-nya yang mana ini bisa kita lihat untuk gambaran jangka panjangnya, teman-teman. Di mana di sini sebenarnya secara tren kita harus jujur ya, teman-teman. Di sini kalau kita perhatikan, C ini terus membentuk namanya lower low, lower high, lower low, dan ya ada chance membentuk seterusnya gitu, teman-teman. Jadi ini adalah outlook untuk long term ya, teman-teman, buat C ya. Karena so far kita belum berhasil melihat C ini berhasil breakout seperti ini, teman-teman, dari trend line ya yang tertera di sini. Dan mungkin buat teman-teman yang masih awam ya, di sini kalau saya bantu dengan menggunakan line chart, kalian bakalan bisa lihat bahwasannya pergerakannya so far begini, teman-teman. Jadi ya di sini kita ubah lagi jadi candlestick dan harapannya teman-teman bisa pada ngerti lah ya. Dan tentu maka dari itu di sini ada beberapa chance yang mungkin terjadi sama SEI. So yang pertama, skenario bullishnya adalah ada chance buat SEI ini berhasil mengalami kenaikan lagi ya, atau bisa naik lagi, teman-teman, bisa climbing up lagi, mengingat memang dia baru aja mendapatkan rebound yang cukup baik dari demand areanya di sini, meskipun yang sangat disayangkan kayaknya dalam beberapa waktu terakhir ini candlenya sedang turun, teman-teman. Ya koleksi sekitar 9%, tapi ya so far kita baru aja dapat rebound yang juga lumayan ya, belasan persen, teman-teman. So jika memang tekanan belinya masih kuat dan masih hadir di SEI ini, mengingat SEI ini juga masih masuk ke top 100 ya dari segi market cap-nya di pasar kripto, maka ada chance buat SEI ini bisa aja testing ya, atau coba menguji ke trend line yang di sebelah sini, dan apabila ini berhasil di breakout trend line-nya, maka ada chance buat saya ini bisa aja menguji kembali ke resistance ya yang ada di atas sini, teman-teman. Nih range-nya kalau kalian mau lihat di sekitaran 0,5 lah ya, yang mana itu juga menjadi area resistance psikologis buat saya. Dan di sini kalau kita perhatikan, di sini saya coba tandain. Nah, di sini kalau kalian lihat ya, ini memang area ini beberapa kali memang sempat disentuh oleh saya ini, beberapa kali sempat jadi area support ya di sini, teman-teman, dan juga sempat jadi area resistance di sini. Dan tentu sekarang perannya apabila memang berhasil diuji lagi atau di testing lagi, perannya adalah resistance seperti yang saya katakan atau yang saya labeli di sini ya. Ini adalah supply area. So ya tentu kalau kalian mau lihat say ini harus berhasil bullish ya, atau mungkin buat para holder say yang mau lihat say ini kembali bullish lagi, ya tentu salah satu indikasinya adalah dia harus berhasil dulu breakout resistance yang di sini, teman-teman, dan juga trend line ya yang di sini. Jadi ya hopefully kalau misalkan dia bisa breakout seperti ini akan menjadi suatu sign yang bagus bahwasannya say ini bisa aja ready buat take off lagi atau naik lagi ke level-level harga yang lebih tinggi gitu, teman-teman. Tapi ya by the time ini nggak terjadi, yang bakalan terjadi justru bakalan ada potensi sebaliknya ya, yang mana skenario sebaliknya atau skenario bearishnya dari SEI adalah apabila SEI ini ternyata harus breakdown nih dari demand areanya yang di sini, mengingat di sini sebenarnya tekanan jualnya juga nggak kalah kuat loh, teman-teman, dari tekanan belinya. Meskipun dia dapat rebound, tapi ya kita bisa lihat nih tekanan jualnya juga cukup tinggi, yang mana hal tersebut membuat bahwasannya ada potensi atau chance apabila SEI ini nggak mampu bertahan dari demand zone atau demand areanya yang ada di sini, teman-teman. Ini kalau kalian mau lihat ya range-nya, yang mana demand area ini juga menahan pergerakan SEI beberapa kali ya, kalian bisa lihat sendiri dan notice sendiri lah ya. Beberapa kali memang tertahan di demand area ini. So apabila memang SEI ini gagal bertahan dari area support atau demand zone tersebut, maka ada peluang buat SEI ini bisa kembali koreksi atau turun ke level-level harga yang lebih di bawah. Dan ya ada chance ya membentuk pergerakan yang kayak gini, dimana di sini seperti yang sering saya katakan ke kalian, ada suatu pergerakan yang sering terjadi di market crypto, di mana ketika dia breakdown suatu area, maka dia bakalan testing dulu ke area resistance sebelumnya dan selanjutnya melanjutkan pergerakan turunnya gitu, teman-teman. Dan kalau hal ini terjadi, maka salah satu area yang realistis juga buat dikunjungi SEI adalah demand areanya ya, yang di bawah sini, yang mana menahan pergerakan harga SEI di sekitaran bulan April awal ya lalu ya, teman-teman. Di sini di awal-awal April memang saya ini berhasil rebound di demand area ini juga gitu, teman-teman. Ya lebih kurang gambarannya kayak gitu. Dan di sini kalau kita coba pindah chartnya dari chart saya ini ke chart satu lagi, teman-teman. Nah, ini adalah chart SEI BTC, teman-teman. Jadi gampangnya ini adalah
chart SEI/BTC yang mana menggambarkan performa SEI apabila disandingkan dengan Bitcoin, teman-teman. Karena seperti biasa ya, saya sering bilang, buat apa teman-teman itu put capital di altcoin tertentu kalau misalkan secara rewardnya atau secara returnnya itu masih kalah gitu dengan Bitcoin. Yang mana gampangnya atau bahasa bayinya, ketika kalian put capital di altcoin, itu kan artinya kalian berharap returnnya bisa lebih tinggi ya dari Bitcoin. Harusnya seperti itu. Karena kan secara resiko, itu altcoin tuh punya resiko yang cenderung lebih tinggi gitu ya dibandingkan Bitcoin. Jadi kalau logikanya ada orang yang put capitalnya di altcoin tertentu, terus altcoinnya kalah dengan Bitcoin secara returnnya, meskipun nggak tahu ya, misalkan sama-sama naik gitu ya, tapi returnnya tetap kalah gitu sama Bitcoin. Itu kan artinya kalian eh, mengambil aset atau mengambil suatu token atau koin ya teman-teman di bawah beta ya secara Sharpe ratio-nya gitu teman-teman, atau dengan kata lain mungkin mengambil suatu aset atau mengambil suatu token atau memilih suatu aset di mana secara performa itu tetap kalah dari betanya, which is dalam konteks ini adalah Bitcoin, tapi resikonya lebih tinggi gitu ya teman-teman. Itu yang mungkin lebih tepat ya, karena kalau Sharpe ratio tentu secara perhitungan harusnya Bitcoin itu jauh lebih bagus gitu daripada sebagian besar altcoin. Tapi di sini yang kita mau bicara adalah gampangnya, ketika teman-teman itu ngambil altcoin itu kan pasti resikonya lebih tinggi gitu daripada Bitcoin. Tapi kalau returnnya kalah ya logikanya buat apa gitu. Dan di sini ternyata by fact atau berdasarkan fakta, buat saya sangat disayangkan ini SEI/BTC-nya chartnya turun, which is kalau buat teman-teman yang belum ngerti, chart ini adalah chart yang membandingkan antara performa SEI dengan Bitcoin, yang mana di sini kalau chart ini turun artinya performa SEI itu cenderung underperform atau kalah dibandingkan Bitcoin, sementara sebaliknya kalau chart ini naik artinya performa SEI itu cenderung outperform atau lebih baik daripada Bitcoin. Dan ya seperti yang kita lihat, ini fakta teman-teman, nggak bisa dibohongin juga, yang mana dalam beberapa waktu terakhir long termnya ya, ini say very underperform gitu dibandingkan Bitcoin. So kalau teman-teman tanya saya pribadi atau teman-teman coba ya let's say ada yang bertanya gitu kepada saya apakah menarik, ya tentu saya sendiri nggak terlalu tertarik ya sama jujur aset-aset yang seperti ini, meskipun tentu again ini bukan ajakan jual beli, tapi berdasarkan fakta di sini saya sendiri nggak terlalu tertarik sama aset yang mungkin secara return aja kalah gitu dengan Bitcoin. Ya dalam konteks ini altcoin ya teman-teman, tapi ya punya resiko lebih tinggi gitu ya. Dan di sini kita bisa lihat untuk trennya tentu sangat-sangat clear ya, penurunan yang terjadi di sini secara tren kalian bisa notice sendiri. Dan ya so far kalau kita zoom in juga ke pergerakan yang sekarang ini, di sini kita coba zoom dulu. Nah kayak gini ya teman-teman, kalian bisa lihat bahwasannya bahkan di dalam beberapa waktu terakhir aja ini saya masih berada dalamnya, mungkin kita bisa coba kasarnya bisa coba tandain kayak gini teman-teman, meskipun ini nggak rapi tapi harusnya teman-teman bisa lihat ya, ini dia masih ada di range ini teman-teman. Tapi ya so far long termnya kita bisa sama-sama setuju dan sepakat ya harusnya bahwasannya ini very bearish gitu untuk chart ini, yang artinya performanya ini cukup atau cenderung kalah gitu dibandingkan Bitcoinnya sendiri. Dan di sisi lain kita coba bandingin sama koin lainnya teman-teman, ya let's say kita bandingin sama satunya nih ETH gitu ya, misalkan kita bandingin sama ETH, atau teman-teman yang mau sandingin sama altcoin lain juga bisa ya. Misalkan di sini kita coba cari SEI/ETH atau kayak gini. Tapi ya kita bisa lihat chartnya ini nggak ada. Tapi nggak apa-apa karena di sini buat mungkin teman-teman yang belum tahu, kita bisa pakai uh, pengetikan seperti ini buat teman-teman yang mau bandingin tapi chartnya nggak ada gitu ya. Kita bisa cari SEI. Misalkan kita mau bandingin SEI ya di sini. Nah di sini kita cari SEI USD kayak gini misalkan. Terus kita pencet slash seperti ini, and then di sini kita ya let's say pilih yang salah satu aja, pilih yang ini. Kemudian di sini kita ketik juga gitu ETH USD dan kita coba sandingin gitu ya. Terus kita enter aja dan chartnya langsung keluar gitu ya. Ini adalah chart perbandingan antara SEI dan juga Ethereum gitu. Dan di sini kita bisa lihat ya sama gitu ya. Secara perbandingan juga ketika kita bandingin dengan Ethereum, apalagi mungkin dengan Ethereum ya, yang mana dalam pergerakan terakhirnya kan Ethereum lagi naik-naiknya, teman-teman. Bahkan hit di kisaran 4.200 sampai 4.300 ya kalau saya nggak salah dalam pergerakan terakhir. Dan tentu itu menyebabkan chart ini langsung turun ya, teman-teman. Karena ketika chart ini turun, artinya pergerakan Ethereum itu kan mengalahkan performa dari SEI gitu ya, teman-teman. Bahasanya kayak gitu. Dan ketika kita sandingkan juga dengan Ethereum, ya kita juga bisa lihat chartnya secara long term itu cenderung bearish gitu, teman-teman. Dan ya harusnya teman-teman tahu lah ya kesimpulannya gitu ya dari apa yang kalian lihat di layar ini, teman-teman. Ya hopefully teman-teman tahu lah. Di sini kalau kita coba ganti dulu ya dari chartnya, kita lihat ke beberapa data seputar SEI. Pertama-tama dari segi diva lama atau dari segi TVL-nya. Nah, ini adalah data TVL atau total value lock dari SEI ya, dimana kita bisa melihat dan mengamati bahwasannya per video ini saya record, total value lock dari SEI ini ada di kisaran 631,1 million of dollar. Ya lumayan lah teman-teman. Tapi di sini satu hal yang sebenarnya cukup positif adalah memang secara TVL terus bertumbuh atau terus berkembang teman-teman, yang mana secara tren ini
cenderung bullish loh untuk TVL-nya. So, ya kalau misalkan datanya positif saya bilang positif, tapi kalau datanya negatif saya bilang negatif ya. Karena kita eee, berdasarkan fakta aja, berdasarkan data aja, teman-teman. Di mana di sini meskipun sempat turun nih di sekitaran bulan-bulan awal Agustus ini ya sempat turun, tapi mulai naik lagi kok, teman-teman. Di sini kita bisa lihat nih mendekati pertengahan Agustus ini mulai ada kenaikan lagi dari segi TVL-nya nih. Di sini kalau saya coba geser, nah kalian bisa lihat dengan clear harusnya mulai ada kenaikan dan climbing up lagi. Tapi so far memang secara trennya cukup positif ya untuk TVL-nya. So, it's a good indication buat saya ini sendiri, atau ini adalah indikasi yang cukup positif buat saya ini sendiri. Dan kalau kita coba lihat dari data lainnya, mungkin di sini ada beberapa metrik data. Nah, di sini kita bisa sama-sama melihat buat token trading volume actually ya sempat spiking teman-teman di bulan-bulan Juni ya, tapi ya sekarang mulai reda lagi atau mulai slowing down lagi buat token trading volume-nya. So nggak ada yang menarik gimana banget ya. Core developer memang ada sedikit kenaikan, and then beberapa data lain kalian bisa perhatikan di sini actually nggak terlalu menarik gimana banget. Kemudian di sini ada token turnover ya, yang mana cenderung turun sepertinya teman-teman. Dan beberapa hal lain seperti circulating supply ini mengalami peningkatan ternyata. Dan terkait supply-nya atau fastingnya juga kita akan coba bahas nanti, tapi kita mau ke sini dulu teman-teman. Nah, di bagian sini ya, kita bisa mengamati nih dari data yang dipaparkan oleh CoinGlass di sini. Di sini ada data derivatif dari SEI di mana kita bisa mengamati secara volume dan open interest ini ternyata mengalami eh, kenaikan untuk volume dan penurunan untuk open interest ya, di mana volumenya meningkat sekitar 27,33%, ya quite good teman-teman. Dan open interestnya sangat disayangkan memang turun sekitar 6,39% gitu ya. Dan dalam 24 jam terakhir ya cukup wajar ya sepertinya. Ini long position sepertinya banyak banget yang terlikuidasi jika disandingkan dengan short positionnya. Di mana short positionnya cuma terlikuidasi sekitar 7 ribuan US dollar, tapi long positionnya terlikuidasi sekitar 818 ribu US dollar gitu teman-teman. Yang mana jika ini dijumlah hasilnya adalah sekitaran 825 ribu US dollar gitu ya. Tapi ya cukup wajar karena kayak yang teman-teman lihat tadi ya di chartnya ya, per hari ini atau dalam beberapa waktu ke belakang, karena ini diukurnya dalam 24 jam terakhir, itu memang secara candle atau secara price action-nya lagi turun gitu buat saya. Jadi cukup wajar ya kalau long position yang lebih banyak gitu kena margin call atau kena likuidasi ya. Dan kemudian di sini kalau kita pindah datanya ke bagian sini, kita bisa lihat buat saya ini sendiri untuk backers-backersnya atau visi-visi institusi-institusi yang berinvestasi di SEI ada beberapa, cukup banyak lah sih sebenarnya ini. Di sini kalian bisa lihat ada Multicoin Capital, ada Circle Ventures, ada Jump Capital dan lain-lain. Ya kalian bisa perhatikan bahkan ada Coinbase juga yang berinvestasi di SEI ini. So memang sebenarnya dari segi visi dan institusi cukup banyak yang put capitalnya di project SEI ini. Dan kemudian kalau kita lihat di bagian sini, nah di sini saya mau nunjukin ke teman-teman bahwasannya ada beberapa hal juga yang menarik. Yang pertama adalah saya ini actually adalah salah satu altcoin ya yang sebenarnya secara umur itu belum terlalu lama, tapi di sini yang terunlock itu udah cukup lumayan lah. Saya nggak bilang cukup banyak ya, karena ada banyak banyak sekali token atau koin yang secara supply yang di unlocknya udah 100% atau bahkan 90% ke atas gitu. Tapi so far saya ini udah sekitar 71,2% yang terunlock. Dan di sini kalau kita lihat untuk alokasinya, teman-teman mungkin bisa baca dari ekosistem reserve kemudian dan lain-lain, kalian bisa baca di sini. Dan kalau dari vesting schedule-nya di sini ada beberapa round atau beberapa target tujuan vesting yang sudah hampir selesai ya. Seperti misalkan di sini kalau kita lihat karena sisanya ini linear unlock semua, jadi yang udah mau selesai itu adalah ekosistem reserve-nya di sini dan juga untuk foundation-nya. Yang mana di sini kalau kita perhatikan kedua round tersebut itu cuma sampai tanggal 15 Agustus ya, teman-teman. Di sini kalian bisa lihat nih. Nah, karena ini linear unlock, sebenarnya setiap hari dia unlock nih untuk ekosistem dan resource-nya, tapi itu bakalan selesai di tanggal 15 Agustus mendatang gitu, teman-teman. Dan di sini kalian bisa lihat di tanggal 15 Agustus dia terakhir kali ya ada unlock untuk round ekosistem reserve dan juga foundation-nya, dan baru setelah unlock terkait atau terhadap dua hal tersebut selesai, selanjutnya unlock-nya adalah untuk tim dan juga untuk private sale investor ya, kalian bisa lihat nih. Dan itu di unlock setiap 1 bulan sekali di setiap tanggal 15 di setiap bulan atau di masing-masing bulan gitu. Ya kalian bisa notice sendiri lah ya di sini. Dan kemudian untuk analytiknya buat saya ini sendiri, kita bisa mengamati bahwasannya memang di kuartal 2 sebenarnya cukup bagus teman-teman buat returnnya atau return rata-rata average returnnya di angka sekitar 63,6% nih di sebelah sini. Dan di kuartal 3 kali ini sebenarnya returnnya juga nggak buruk-buruk amat teman-teman. Memang di sini positifnya belum terlalu besar ya, tapi paling tidak atau seminimal-minimalnya nggak merah teman-teman untuk returnnya, di mana di sini bulan Juli naik sedikit 4%-an, dan di sini kalau kita lihat di sebelahnya di bulan Agustus ya naik sekitar 2,40% gitu.
So, secara rata-rata atau secara average return-nya di kuartal 3 ini menjadi sekitar 6,94%, hampir 7%-an, teman-teman. Dan memang mungkin yang bilang SEI ini belum perform adalah karena banyak dari kalian ya yang mungkin notice atau melihat banyak sekali koin-koin layer 1 lain yang secara performance itu lebih bagus gitu ya. Ya sebutlah mungkin seperti yang gede-gede Bitcoin, Ethereum, Solana juga mungkin sebenarnya tidak buruk return-nya, tapi ya kalau dibandingkan dengan SEI mungkin relatively saya ini agak sedikit underperform gitu ya. Meskipun memang secara performance sebenarnya nggak buruk-buruk amat kok ya, teman-teman. Tapi ya mungkin karena tadi faktor bias tadi ya, karena layer 1 kan lagi naik nih narasinya gitu ya. Banyak koin-koin yang terbang-terbangan dari layer 1 gitu ya. Bahkan Bitcoin hit ATH dan lain-lain, Ethereum juga naik ke 4 ribuan lebih, dan hal tersebut itu membuat kelihatannya return dari saya ini jadi cukup kecil gitu, teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa, itu wajar, itu bias di market, itu harusnya akan selalu ada yang seperti itu, teman-teman, nggak apa-apa. Tapi ya ini berdasarkan angka dan datanya, berdasarkan faktanya kalian bisa lihat sendiri buat return-nya di kolom di sini, teman-teman. Dan ya mungkin itu aja buat pembahasan pada video kali ini. Kalau mungkin teman-teman ada yang mau request untuk analisa koin maupun token tertentu, jangan lupa kalian bisa langsung request aja di kolom komentar di bawah. Dan nanti bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya kalau emang requestan kalian itu ternyata banyak yang tertarik ya. Misalkan banyak yang request juga untuk token atau koin yang kalian request, ya maka bakalan saya usahain gitu buat bahas cepatnya. Dan mungkin itu aja buat video kali ini. Thank you dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.